Tidak semua kecerdasan bersuara lantang. Tidak semua kekuatan perlu dipamerkan. Ada jiwa-jiwa yang memilih diam, bukan karena tak tahu, melainkan karena terlalu banyak yang sudah ia pahami. Mereka berjalan di antara manusia, memakai topeng kesederhanaan, membiarkan dunia mengira mereka biasa saja. Namun ketika kebenaran mulai terlihat, orang-orang justru merasa tertipu. Bukan karena kamu berbohong, tetapi karena mereka tak siap menerima bahwa selama ini, merekalah yang tidak pernah benar-benar mengenalmu. Tak banyak yang benar-benar mengenal Arka. Bahkan mereka yang setiap hari duduk bersamanya, tertawa bersamanya, bekerja bersamanya, tetap saja hanya mengenal permukaannya. Ia dikenal pendiam, sederhana, biasa saja. Sebagian menganggapnya lambat memahami. Sebagian lagi mengira ia tak punya pendapat. Dan sebagian yang lebih keras hatinya, menyimpulkan bahwa Arka memang tak sepintar yang lain. Di ruang kerja, saat diskusi memanas dan ego saling berbenturan, Arka memilih diam. Bukan karena tak mengerti arah pembicaraan, tetapi karena ia bisa melihat lebih jauh dari sekadar siapa yang ingin terlihat paling benar. Ia melihat pola. Ia membaca gestur. Ia memahami motif yang bahkan tak disadari pemiliknya. Namun ia memilih tidak bicara. Bukan karena takut, melainkan karena tahu. Tidak semua kebenaran perlu diumumkan, dan tidak semua kecerdasan akan diterima dengan lapang. Di lingkaran sosialnya pun sama. Saat orang-orang sibuk memoles citra, memperindah cerita, dan meninggikan diri sendiri, Arka justru duduk sebagai pendengar. Ia membiarkan mereka merasa lebih hebat. Membiarkan mereka merasa lebih pintar. Membiarkan mereka merasa unggul. Karena bagi Arka, kedamaian jauh lebih berharga daripada pembuktian. Bagi mereka, Arka hanyalah bayangan. Seseorang yang hadir tanpa benar-benar diperhitungkan. Seseorang yang ada, tapi tak dianggap berpengaruh. Namun tak ada yang tahu. Di balik keheningannya, pikirannya terus bekerja. Ia memperhatikan detail kecil yang luput dari perhatian orang lain. Nada suara yang berubah. Tatapan yang tak jujur. Kata-kata yang tak selaras dengan niat. Ia memahami lebih banyak daripada yang mereka kira. Jauh lebih banyak. Ia hanya memilih tidak menunjukkan. Bukan karena lemah. Bukan karena tak mampu. Tapi karena lelah menghadapi dunia yang sering iri pada cahaya, namun tak pernah siap menerima terangnya. Arka sudah terlalu sering melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang terlalu bersinar. Disalahpahami, diserang, dicurigai, dijatuhkan. Maka ia memilih cara lain untuk bertahan. Mengecilkan diri di hadapan dunia, sambil tetap menjaga luasnya jiwa di dalam dirinya. Topeng kesederhanaan itu menjadi perisai. Menjaga ketenangannya. Melindungi hatinya. Dan menyembunyikan kedalaman yang tak semua orang pantas mengetahuinya. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, seperti retakan kecil di kaca yang awalnya tak terlihat, namun semakin lama semakin tak bisa diabaikan. Awalnya hanya kebetulan, kata mereka. Saat sebuah proyek besar hampir gagal karena kesalahan perhitungan, Arka yang selama ini hanya duduk di sudut ruangan tiba-tiba mengucapkan satu kalimat singkat. Bukan panjang. Bukan berapi-api. Hanya satu kalimat yang tepat. Dan anehnya, justru itulah yang menyelamatkan semuanya. Mereka terdiam, bukan karena kagum, melainkan karena bingung. Sejak kapan dia bisa melihat itu? Dia kan biasanya nggak pernah ngomong. Jangan-jangan dia selama ini cuma pura-pura. Sejak hari itu, mata mulai memperhatikan Arka lebih lama dari sebelumnya. Telinga mulai menangkap kata-katanya dengan lebih waspada. Gerak-geriknya mulai dianalisis, seolah-olah ia adalah teka-teki yang baru saja terbuka. Dan Arka merasakannya. Tatapan yang dulu mengabaikan, kini berubah menjadi menimbang.
Senyum yang dulu tulus, kini mengandung pertanyaan tersembunyi. Sapaan yang dulu santai, kini terasa seperti pemujian. Ia tetap sama, tetap tenang, tetap sederhana, tetap tak merasa perlu menjelaskan apapun. Namun bagi mereka, ketenangan itu justru terasa mencurigakan. Mereka mulai mengingat kembali banyak hal. Keputusan-keputusan kecil yang dulu mereka remehkan. Saran-saran singkat yang dulu mereka abaikan. Sikap diam yang kini terasa bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kendali. Kesadaran itu perlahan berubah menjadi rasa tak nyaman. Karena menyadari kecerdasan orang lain memang mudah. Tetapi menyadari bahwa selama ini merekalah yang salah menilai, itu menyakitkan bagi ego. Kalau dia sepintar itu, kenapa dia nggak pernah tunjukin? Jangan-jangan dia sengaja bikin kita merasa lebih hebat. Berarti selama ini kita yang terlihat bodoh. Dan disitulah masalahnya bermula. Bukan karena Arka berubah, melainkan karena cara mereka memandangnya yang tak lagi sama. Apa yang dulu mereka anggap sebagai ketidaktahuan, kini terasa seperti sandiwara. Apa yang dulu mereka anggap sebagai kesederhanaan, kini dianggap sebagai strategi. Apa yang dulu mereka anggap sebagai ketulusan, kini dicurigai sebagai permainan. Padahal Arka tak pernah berniat memainkan peran apapun. Ia hanya menjadi dirinya. Namun ketika orang mulai merasa tertipu oleh kebaikan yang tak mereka pahami, ketika ego mulai terluka oleh kenyataan yang tak mereka terima, maka bahkan ketulusan pun bisa dianggap sebagai kesalahan. Dan tanpa Arka sadari, sejak saat itu, ia tak lagi hanya dipandang. Ia mulai diawasi. Arka mulai menyadari satu hal yang tak pernah ia ucapkan dengan lantang. Bahwa tidak semua orang nyaman berada di dekat seseorang yang tak bisa mereka kendalikan. Sejak kecurigaan itu tumbuh, suasana di sekitarnya berubah. Percakapan terasa lebih berhati-hati. Canda terdengar setengah tulus. Dan jarak mulai tercipta tanpa pernah diumumkan. Ia tidak melakukan apapun yang berbeda. Ia tetap menjadi Arka yang sama. Yang mendengar lebih banyak daripada berbicara. Yang mengamati lebih dalam daripada menilai. Yang memilih tenang daripada bereaksi. Namun justru disitulah letak masalahnya. Orang-orang tak lagi melihat diamnya sebagai kelembutan, melainkan sebagai perhitungan. Tak lagi memandang ketenangannya sebagai kedewasaan, melainkan sebagai manipulasi. Dia tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Dan bagi mereka yang hidup dengan ego, kalimat itu terdengar bukan sebagai kekaguman, melainkan ancaman. Arka mulai memahami bahwa kecerdasan yang tak bisa ditebak akan selalu menakutkan. Bahwa ketenangan yang tak bisa dibaca akan selalu dicurigai. Dan bahwa kedalaman yang tak bisa dijangkau akan selalu disalahartikan. Ia teringat masa lalu. Tentang bagaimana sejak kecil ia selalu lebih nyaman mengamati daripada tampil. Tentang bagaimana ia lebih sering menyimpan pemahaman daripada memamerkannya. Bukan karena dunia memaksanya demikian, tetapi karena jiwanya memang terlahir seperti itu. Sebagian orang dilahirkan untuk bersinar terang. Sebagian lainnya dilahirkan untuk menjadi api kecil yang tetap hidup dalam badai. Arka termasuk yang kedua. Dan seringkali, justru mereka yang bertahan dalam sunyi itulah yang paling disalahpahami. Ia mulai bertanya dalam diam. Apakah menjadi diriku sendiri memang selalu harus terasa seperti kesalahan? Namun tak ada jawaban dari luar. Karena jawaban itu hanya bisa ditemukan di dalam dirinya. Perlahan, Arka mulai menerima satu kenyataan pahit. Bahwa tidak semua orang yang kehilangan pemahaman tentang dirinya pantas ia jelaskan. Bahwa tidak semua orang yang salah menilai dirinya perlu ia luruskan. Beberapa kesalahpahaman memang bukan untuk diperbaiki, melainkan untuk dijadikan jarak. Karena semakin ia berusaha menjelaskan, semakin mereka akan merasa terancam.
Semakin ia berusaha membuka diri, semakin mereka akan menuduhnya berperan. Dan disitulah Arka akhirnya memahami makna paling sunyi dari menjadi jiwa terpilih. Bukan tentang merasa lebih tinggi, melainkan tentang sanggup tetap rendah hati, meski terus-menerus disalahpahami. Luka itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang diam-diam, seperti air yang meresap ke celah-celah terdalam hati. Arka mulai merasakannya dalam hal-hal kecil. Kursi di sebelahnya yang dulu selalu terisi, kini sering kosong. Percakapan yang dulu mengalir alami, kini terasa kaku dan penuh jeda. Nama yang dulu disebut dengan hangat, kini hanya disebut ketika perlu. Ia tak pernah dituduh secara langsung. Tak pernah dihadapkan pada konfrontasi. Namun justru itulah yang paling menyakitkan. Segala sesuatu dilakukan dengan cara yang terlalu halus untuk disebut kejam. Namun cukup tajam untuk melukai. Bisikan-bisikan itu tak pernah sampai ke telinganya secara utuh. Namun serpihannya cukup untuk membuatnya mengerti. Dia terlalu misterius. Hati-hati sama dia. Kayaknya dia nggak sepolos itu. Tak ada yang datang bertanya. Tak ada yang mencoba memahami. Semua memilih menyimpulkan sendiri. Arka sempat duduk lama suatu malam, menatap langit dari jendela kamarnya. Bukan mencari jawaban. Hanya mencoba mengerti dirinya sendiri. Apa salahnya menjadi tenang di dunia yang bising? Apa dosanya memilih rendah hati di tengah budaya pamer? Apa kelirunya menyimpan kedalaman di antara orang-orang yang tak siap menyelam? Namun semakin ia bertanya, semakin ia sadar. Dunia memang tak selalu ramah pada yang berbeda. Luka itu membuatnya menarik diri lebih jauh. Bukan karena membenci mereka, tetapi karena ia perlu melindungi sisa kedamaiannya. Ia mulai berbicara lebih sedikit. Tersenyum seperlunya. Hadir tanpa benar-benar membuka diri. Bukan karena berubah, melainkan karena belajar. Belajar bahwa tidak semua orang aman untuk dipercaya. Belajar bahwa tidak semua ruang pantas diberi akses pada jiwanya. Belajar bahwa menjaga diri bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling sunyi dari keberanian. Dan di antara semua luka itu, yang paling menyakitkan bukanlah kesepian, melainkan kenyataan bahwa niat baik pun bisa berubah menjadi kesalahan di mata mereka yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Ada fase dalam hidup seseorang, di mana ia berhenti berusaha dipahami, dan mulai memilih untuk berdamai. Arka sampai di titik itu tanpa pengumuman, tanpa drama, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ia tak lagi merasa perlu menjelaskan mengapa ia diam. Mengapa ia mengamati? Mengapa ia memilih tidak ikut bersaing dalam perlombaan ego yang tak pernah benar-benar ia ikuti? Bukan karena ia menyerah. Justru karena ia akhirnya mengerti. Mengerti bahwa tak semua orang akan pernah mampu melihat kedalaman yang ia miliki. Mengerti bahwa tak semua orang pantas mengetahui isi pikirannya. Mengerti bahwa tak semua penilaian perlu dijawab. Ia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih jujur pada dirinya sendiri. Berbicara ketika memang perlu. Diam ketika itu lebih bermakna. Melangkah tanpa lagi membawa beban tentang bagaimana ia dipersepsikan. Orang-orang tetap memiliki pendapat mereka. Sebagian masih curiga. Sebagian masih tak nyaman. Sebagian tetap merasa pernah ditipu oleh sosok Arka yang tak pernah mereka pahami. Namun kali ini, itu tak lagi mengusiknya. Karena Arka akhirnya memahami kebenaran yang paling tenang. Bahwa persepsi orang lain bukanlah cermin jiwanya. Bahwa kesalahpahaman bukanlah tanggung jawabnya. Bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih penting daripada diterima semua orang. Ia tetap sederhana. Tetap tenang. Tetap tidak mencolok. Namun kini bukan lagi sebagai perisai, melainkan sebagai pilihan. Dan di sanalah letak kekuatan sejatinya. Sebab cahaya yang paling kuat
tak pernah berteriak minta dilihat. Ia tetap bersinar. Meski dunia menutup mata, dan mereka yang pernah merasa tertipu oleh diamnya Arka, pada akhirnya akan mengerti satu hal, bahwa yang mereka sebut sebagai tipu daya, sesungguhnya hanyalah ketidaksiapan mereka sendiri untuk menerima kedalaman jiwa yang tak pernah mereka pelajari. Pada akhirnya, bukan tugasmu untuk meyakinkan siapapun tentang siapa dirimu. Mereka yang memilih salah paham akan tetap salah paham. Dan mereka yang siap melihat akan mengenalmu tanpa perlu penjelasan. Jiwa terpilih tidak hidup untuk tepuk tangan. Ia hidup untuk tetap jujur pada dirinya sendiri. Biarkan mereka merasa apapun. Kamu tak pernah menipu siapapun. Mereka hanya belum pernah benar-benar memahami kedalamanmu. Karena cahaya sejati tak pernah perlu pembelaan. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, menguatkan, atau sekedar memberi ketenangan di tengah hari yang bising, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.